Halo semua, perkenalkan aku Selvi. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas mengenai sumber tertib hukum. Apa sih yang dimaksud dengan sumber tertib hukum? Sumber tertib hukum merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Nah, sumber tertib hukum yang akan kita bahas pada kali ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta kedudukan, fungsi, dan sifatnya. Sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai seorang pelajar, tentunya kita tidak asing. Bahkan, kita sering membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar tersebut? Yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa konstitusi merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Hukum yang memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, yang menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan lain yang ada di bawahnya. Contohnya yaitu produk hukum seperti ketetapan MPR, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang lain yang harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang mana pada akhirnya semua dapat dipertanggungjawabkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, sebagai hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, bahkan setiap warga negara Indonesia dimanapun berada untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang mana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen, yang di mana perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar memiliki tujuan yaitu untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar yang di mana diantaranya yaitu aturan dasar mengenai tatanan negara, hak asasi manusia atau HAM, kedaulatan rakyat, penyelenggaraan negara, dan kesejahteraan sosial. Nah, dalam perubahan tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan dasar, diantaranya yaitu tidak mengubah pembukaan yang merupakan pokok kaidah fundamental negara. Berikutnya yaitu ini merupakan tabel sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan. Berdasarkan tabel sistematika tersebut, kita dapat mengetahui perubahan apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah perubahan, yaitu pada sebelum perubahan terdapat bagian batang tubuh dan penjelasan. Namun setelah perubahan, istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal dan bagian penjelasan ditiadakan karena sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Selain itu, kesepakatan dasar lainnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan secara adendum atau tidak menghilangkan naskah aslinya. Selanjutnya yaitu sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki dua sifat yaitu singkat dan supel atau luas. Bersifat singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja, yaitu hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi atau perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, yang dimana aturan-aturan pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan lain yang lebih rendah secara lengkap dan terperinci, misalnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan organik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat supel atau luas karena hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja.
Nah, dalam hal ini, supel atau luas yaitu artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, yang dimana kenyataannya kehidupan masyarakat dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini berjalan secara dinamis, yaitu mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Oleh sebab itu, kita memerlukan undang-undang dasar yang luas atau yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi perkembangan zaman. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kita sudah memahami tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar, sebagai tertib hukum yang tertinggi, yaitu sebagai sumber hukum bagi para peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, dalam kedudukannya tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol. Lalu, apakah yang dimaksud dengan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol tersebut? Yaitu sebagai alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika terbukti sesuai, maka undang-undang tersebut tetap berlaku. Sedangkan jika tidak terbukti atau tidak sesuai, maka undang-undang yang diuji materi tersebut harus dicabut atau diubah hingga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berdasarkan uraian dan contoh-contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat tiga, yaitu pertama, sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara, kedua, sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu sebagai alat kontrol. Itu apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang berada di atasnya, yang mana pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau judicial review. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.